Minasang, ayo kita belajar bahasa Jepang dari buku Minna no Nihongo Ichi bab 16. Minasang, di bab 16 ini kita akan belajar yang pertama adalah pola kalimat kata kerja bentuk te, kata kerja bentuk te, nani-nani. Yang kedua, pola kalimat kata kerja bentuk te kara, titik-titik. Yang ketiga, pola kalimat nani-nani wa, nani-nani ga. Yang keempat, pola kalimat ikeyoshi kute atau nakeyoshi de atau meishi de. Baik minasang, kita mulai. Untuk yang pertama adalah pola kalimat kata kerja bentuk te, kata kerja bentuk te, titik-titik. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan dua atau lebih aktivitas yang dilakukan secara berturut-turut. Contoh kalimatnya adalah, yang pertama adalah contoh kata kerja bentuk te, kata kerja bentuk te. Nah, minasang, kalimat awalnya seperti ini. Watashi wa asa rokuji ni okimasu. Asa gohan wo tabemasu. Kaisha ni ikimasu. Artinya, saya bangun jam 6 pagi, saya sarapan pagi, dan saya berangkat kerja. Minasang, di kalimat ini semua kata kerjanya menggunakan bentuk masu. Nah, kita rubah menjadi bentuk te. Kalimatnya menjadi watashi wa asa rokuji ni okite, asa gohan wo tabete, kaisha ni ikimasu. Saya bangun jam 6 pagi, sarapan pagi, dan berangkat kerja. Baik minasang, ini ada contoh kalimat lagi ya. Toshokan e ite. Saya pergi ke perpustakaan Hongwo karimasu untuk meminjam buku. Toshokan e ite. Ite ini asal katanya adalah ikimasu. Minasang, ikimasu ini adalah pengecualian yang ada di kelompok 1 dalam kata kerja. Ikimasu menjadi ite. Toshokan e ite hongwo karimasu. Minasang, selanjutnya untuk contoh kata kerja 1, kata kerja 2, sore kara, kata kerja 3. Nah, ini adalah contohnya ya. Shawa wo abite, gakkou ni itte, sore kara, nihongo wo benkyou shimasu. Artinya, saya mandi, berangkat ke sekolah, kemudian belajar bahasa Jepang. Nah, minasang, di kalimat ini paket lengkap ya. Ada kata kerja kelompok 1, ada kata kerja kelompok 2, sore kara, ada kata kerja kelompok 3. Baik, kita lihat shawa o abite. Nah, abite ini adalah kelompok 2 minasang. Asalnya abi masu, setelah dirubah ke bentuk te menjadi abite. Kemudian gakkou ni ite. Nah, untuk ite ini asal katanya ikimasu. Ini adalah termasuk kelompok 1 ya. Ite. Asal katanya ikimasu, setelah dirubah ke bentuk te menjadi ite. Selanjutnya, sore kara. Sore kara itu artinya kemudian. Nihongo wo benkyou shimasu. Nah, benkyou shimasu ini adalah kelompok 3. Shawa o abite, gakkou ni itte, sore kara, nihongo wo benkyou shimasu. Baik minasang, coba kita lihat, ini ada contoh yang kedua. Hon wo yonde, terebi wo mite, sore kara nemasu. Artinya, saya membaca buku, menonton televisi, kemudian tidur. Hon wo yonde. Nah, yonde ini asal katanya yomimasu. Minasang, yonde ini adalah kata kerja golongan 1. Yomimasu dirubah ke bentuk te menjadi yonde. Selanjutnya, terebi wo mite. Mite ini asal katanya mimasu, setelah dirubah ke bentuk te menjadi mite. Ini adalah golongan 2 atau kelompok 2. Sore kara, kemudian nemasu. Nemas artinya tidur. Hongo yonde terebi o mite sore kara nemasu.
Nah, minasang, selanjutnya kata tanya untuk pola 1 ini. Nah, kata tanya yang biasanya digunakan untuk menanyakan aktivitas yang secara berurutan adalah doyatte, artinya bagaimana. Nah, ini digunakan untuk menanyakan arah ke suatu tempat atau bagaimana cara melakukan sesuatu. Minasang, sekarang kita lihat untuk contoh percakapan berikut. Si A, daigaku made doyatte ikimasu ka? Bagaimana cara Anda pergi ke kampus? Si B, baiku ni notte tomodachi to issho ni ikimasu. Saya naik motor, kemudian pergi bersama teman. Baik minasang, selanjutnya saya akan menjelaskan pola kalimat yang kedua adalah kata kerja bentuk te kara, nani-nani. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan setelah melakukan aktivitas pertama, kemudian dilanjut ke aktivitas kedua. Baik minasang, coba kita lihat contoh yang pertama. Watashi wa kohi wo nonde kara shawa o abimasu. Saya mandi setelah minum kopi. Contoh yang kedua. Uchi e kaete kara hon wo yomimashita. Saya membaca buku setelah pulang ke rumah. Contoh yang ketiga. Hiru gohan wo tabete kara sanpo shimasu. Saya pergi jalan-jalan setelah makan siang. Minasang, bisa disimpulkan ya, kara di sini artinya setelah. Baik minasang, selanjutnya saya akan membahas untuk yang pola kalimat ketiga adalah nani-nani wa, nani-nani ga. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan sifat atau fisik orang atau benda. Yang pertama, subjeknya harus diikuti oleh partikel nani-nani wa. Yang kedua, kata benda satu menunjukkan topik. Sedangkan kata benda dua adalah subjek yang diterangkan oleh kata sifat. Nah, pola kalimatnya adalah kata benda satu wa, kata benda dua ga, kata sifat. Contoh kalimatnya adalah Padang wa tabemono ga oishii desu. Padang makanannya enak. Kata benda satunya adalah padang, selanjutnya partikel wa. Selanjutnya kata benda duanya adalah tabemono, selanjutnya ga, oishii desu ini adalah kata sifatnya. Contoh yang kedua, kiring wa kubi ga nagai desu. Lehernya jerapah panjang. Baik minasang, selanjutnya saya akan membahas untuk pola kalimat yang keempat adalah ike yoshikute, kemudian nake yoshide, selanjutnya meishide. Nah, perubahan pola kalimat ini digunakan untuk penggabungan kalimat awal yang berupa kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda dengan kalimat berikutnya. Minasang, saya akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah pola kalimat ike yoshikute. Nah, cara penggabungan kalimat ini yaitu dengan menghilangkan kata i di belakang kata sifat i. Kemudian diganti dengan kute. Contohnya okii. Huruf i di akhirnya diganti dengan kute menjadi okikute. Chisai. Nah, huruf i-nya diganti dengan kute menjadi chishakute. Minasang, contoh kalimatnya adalah wakakute hansamu desu. Artinya muda dan tampan. Nah, asalnya wakakute itu adalah wakai menjadi wakakute. Baik minasang, selanjutnya untuk pola kalimat nake yoshide. Nah, pada penggabungan kata ini yaitu dengan menghilangkan kata des menjadi de. Contoh kalimatnya, Kyoto wa shizuka de kirei deshita. Artinya, Kyoto itu tenang dan cantik. Contoh yang kedua, kono ichiba wa nigiyaka de tanoshii desu. Pasar ini ramai dan menyenangkan. Jadi, minasang, setelah kata sifat bentuk na yang pertama itu menggunakan de, selanjutnya kata sifat berikutnya. Baik minasang, yang terakhir adalah pola kalimat meishi de. Meishi itu adalah kata benda. Nah, pada penggabungan kata ini yaitu dengan menghilangkan kata des menjadi de. Contoh kalimatnya, Karina sang wa gakusei de wakai hito desu. Karina adalah mahasiswa dan usianya masih muda. Contoh yang kedua, Suzuki sang wa 22 sai de isha desu. Artinya Suzuki berumur 22 tahun dan seorang dokter.
Minasang, partikel de setelah kata benda ini bisa diartikan dan.